Plato, ya Plato. Oke. Oke, jadi kronologinya kan gini. Ini lagi off duty. Oke. Nah, anggota gue lagi ada di in game. Oke. Nah, tapi kemudian dia dia perlu melakukan sesuatu lah. Dia ada kebutuhan mendesak. Makanya dia pergi lari tuh ke ujung-ujung lah gitu. Nah, dia udah terus dia lupa escape, dia langsung tap out aja. Ngerti nggak tap out? Dia alias dia langsung buka tab baru lah, atau kayak dibuka Discordnya gitu. Nah, Ya dia langsung keluar aja. nah dia langsung keluar screennya diganti karena Iya, emang screennya sebentar diganti. doang. Nah, ternyata begitu dia kembali, itu anggota formalnya udah di depan, di depan dia. Apa? Dia ngomong, lu nodong gua ya, lu gini ya, lu gitu ya. Terus kan di screenshot tuh sama dia. Pertanyaan gini, ini orang kan udah ini ya, dia udah ke tempat terpencil gitu. Berarti yang ngejarnya siapa? Yang ngejar formal berarti, bener kan? Izin Pak Gatot. Nah, gimana? Oke, jadi untuk anggota Gatik itu saya mengakui memang terjadi kesalahan pada anggota Gatik itu karena dia kayak nuduh aja, dia gak tanya dulu, dia terus nuduh. Itu memang kesalahannya. Cuman untuk si Sogo nih, izin ya Pak, si Sogo nih, pertanyaan saya ini dari awal ya, pertanyaan saya, kalau Anda mau AFK, mengapa harus pergi ke tempat lain, sedangkan Anda boleh saja AFK di area yang sedang Anda berdiri itu? Ya maksudnya gak usah ke tempat lain. Kalau memang mau Nah, sebentar saja AFK-nya. Gini, dia mau AFK di mana aja tuh terserah dia, bener nggak? Ya terserah sebenarnya. Dia terserah dia kan. Nah, jadi kalau kita dibiasakan itu, kalau AFK itu pergilah ke tempat yang terpencil. Atau kita biasanya kita di tempat yang, karena gini cuy, orang AFK dia milih ke tempat terpencil itu ya biar dia menjauhi interaksi sosial yang ada di sekitar situ. Ngerti nggak maksudnya? Karena nih lu lagi di, misalnya lu berdiri di situ, lu AFK, terus orang datang ngomong ke lu, misalnya ini ibaratnya lah. Nah, lu diajak ngomong sama orang, atau orangnya lagi AFK. Ngerti nggak maksudnya? Jadi daripada dia AFK kayak gitu, matung gitu, ya udah dia ke tempat yang sepi. Ngerti nggak maksudnya? Nah, lu bilang nih, lu bilang nih kan. Nah, sekarang gua counter sama lu. Oke, anggota Gaktip lu melakukan kesalahan. Lu akuin tadi kesalahan. Sekarang gua tanya, dia ngedatanginnya orang yang lagi AFK di screenshot, terus dia akan mengklaim bahwasannya dia lagi ditodong, itu pemalsuan gak? Itu rekayasa bukan? Jawab Bapak. Ini ya Bapak. Coba jawab. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Plato ya, itu kan si pelapor ini dia bilang menanyakan 2 kali. Iya, dia menanyakan 2 kali. Menanyakan apa? Nah, menanyakan kenapa menodong. Ya, Nah, kenapa menodong? gini gua tanya. Sebentar Bapak, sebentar. Dari tadi Bapak ngomong kan nggak saya potong nih. Nih izin ya, saya ngomong izin. Ini secara logika ya Bapak, bubble chat dalam game itu Pak nggak bakal hilang dalam waktu 1 detik. Yang notabene berarti itu lama dia AFK dengan posisi gun up. Nah, menurut Bapak itu salah atau enggak? Menurut saya ya, di jam lu ngapain juga di jam 11 menurut apa ya? Ibaratnya menegakkan ketertiban, atau misalnya gini gue bilang. Ya, Lu analogi Bapak sama analogi gini. Bapak kayak saya tadi. Oke, gue sebentar. tanya sama lu gini. Di tempat di sekitar dia ada orang lain nggak? Kalau itu saya nggak tahu ya Pak, karena kan Lu penyelidikan nggak dilakukan tahu oleh kan? Lu Plato. nggak tahu dia nodong siapa? Dia nodong angin berarti kan? Dia nodong hantu, ngerti nggak? Berarti gini. Analogi lu penegak hukum nggak boleh pakai analogi, lu tahu nggak maksudnya? Ya udah kalau gitu kasusnya diubah Nah, gua aja bilang Pak, gini. jadi pelanggaran berat gitu. PPDH simpel kan. Ya udah. Penodongan.
Penodongan siapa? Penodongan orang yang datengin dia kan. Dia gini, dengar. Dia AFK di tempat terpencil kan. Baru didatengin tuh sama si Komal. Terus dia berdirinya harus di depan banget ya, harus di depan senjatanya. Ngerti nggak maksudnya? Harus banget di depan senjatanya dia berdiri gitu. Terus kayak, oh iya lu nodong gue ya, ngerti nggak maksudnya? Kenapa lu nggak bisa berdiri di sampingnya gitu? Kayak gitu loh. Kenapa nggak di sebelahnya? Tapi nggak di belakangnya? Bapak sudah menjawab. Bentar, Bapak sudah menjawab. Gini, Ya. makanya lu dengar baik-baik. Orangnya AFK di tempat yang terpencil didatengin. Kenapa harus datengnya harus di depannya gitu? Terus lu harus ngeklaim, oh lu nodong gue ya, ngerti nggak maksudnya? Kalau gue lagi AFK ternyata gue lagi keluar, terus gue misalnya lu datang ke depan gue terus lu tanya, lu nodong gue enggak, gue AFK, ngerti nggak maksudnya? Ya AFK-nya gue lupa anak senjata. Emang orang nggak boleh lupa? Atau misalnya lu lagi ini dah, lu lagi catat nih misalnya, ada anak lagi catat, terus panggil maknya, terus lu gimanain? Ya itu kan alasan yang mendesak, ngerti nggak maksudnya alasan yang mendesak? Aduh. Jadi kenapa dia harus? Jadi dia harus punya mata tiga gitu ya. Oh ada orang depan tuh, gua harus naik senjata. Tenang. Satu. Sabar. Biarkan Market menjelaskan dulu. Puspomal dengan sengaja berdiri depan senjatanya, buat screenshot, terus dia buat tiket, ngerti nggak? Udah gitu dia pakai alasan hukum yang nggak jelas, yang nggak ada di dalam peraturan perundang-undangan ya. Kan gua tanya itu melanggar hukum atau enggak? Puspomal katanya penegak hukum, tapi nggak ngerti hukum, ngerti nggak maksudnya? Itu melanggar hukum. Ya, lu tahu Nah, melanggar sekarang hukum. Jadi gua bilang sama lu, ya sebagai orang dari Puspomal, gua bilang sama lu, bahwasannya mulai dari tingkat pelapor, penyidik, sampai yang ngeluarin surat, semuanya itu udah melanggar hukum. Ngerti nggak? Itu Nah, yang sekarang hanya Bapak, enggak. Terus lu bilang analogi Enggak, sekarang- gitu. Lu ngerti nggak ya kita marah kenapa? Bapak ngomong terus berarti Bapak membuktikan kalau Bapak bersalah gitu dong. Loh, Enggak, saya Bapak, saya salah apa katanya? Gini. Saya cuma nuntut anggota saya itu udah bilang hukum. lagi AFK, lu ngerti nggak? Gini, Oke, gini. Gini, sorry. Ini potong sampai. Kita pakai ini ya Pak, kita pakai jalannya Sogo nih, kita pakai jalannya rekan Sogo Pak. Si Sogo ini kan dia katanya guard up buat menjauh, gitu kan, dari kerumunan. Ini pakai analogi Sogo ya, pakai pola pemikiran Sogo. Nah, yang notabene harusnya kalau dia lari ke tempat sepi, itu nggak bakal kekejar Pak. Nah, berarti dia apa? Berarti dia kan dengan sengaja itu Pak, kayak gitu Pak. Dia sengaja, dia menjauh, terus dia nggak gun down, itu sengaja Pak, karena dia masih kejar. Kalau dia lari ke tempat sepi, Oke. Maksudnya gini bentar, loh ya. kalau dia lari ke Maksudnya gini, tempat Apa sepi, terus? Lu ngapain ngejar dia pertanyaannya? Satu. Dia ngapain namanya kejar-kejar? Gini ya. Gini dah, Orang sorry. AFK, orang Cap. AFK mau dia ngepron juga lu kejar dia sambil ngepron. Kalau orangnya AFK pasti terkejar. Kenapa? Karena dia lagi AFK. Ngerti nggak maksudnya? Oke. Ya, benar. Cap, sorry. Gua pengen nambahin. Oke, gua pengen tahu deh. Formal definisinya nodong itu apa sih? Disengaja atau tidak disengaja? Gua pengen tahu itu dulu deh. Gini. Saya bisa menjawab itu. Kalau untuk pasal penodongan itu sudah masuk ke pasal pelanggaran berat yang sanksinya Ya, itu oke. semua berat-berat. Enggak, yang gitu lu tanya apa yang gua dijawab tanya. apa? Gua tanya. Ya, Nah, lu definisinya nodong. kalau penodongan itu definisinya apa? Definisinya Sengaja apa? atau nggak sengaja. Sengaja atau nggak disengaja? Kalau nodong. Ya sengaja. Ya udah, Sengaja. dia sengaja Oke. nodongnya. Dia sengaja nggak? Kagak, makanya gue bilang ya, performanya gue bilang sama lu berdua. gimana Bapak bisa menyimpulkan kalau itu nggak sengaja? Astagfirullahalazim, orangnya lagi AFK. iya dong. Itu aja gue jawab. Sebagai- Orangnya lagi AFK. Kayak gini. Kenapa harus ditodong? Kenapa lu udah tahu dia orang AFK? Gini, dia senjatanya up itu udah dari lama. Udah dari ujung hari sebelum lu datang ke depan dia, ngerti nggak? Dia jadi nodong karena lu jalan Berarti ke dia depan AFK-nya senjatanya. lama kan? Berarti dia AFK-nya lama dengan posisi gun up kan? Berarti kalau kayak gitu, Iya, Bapak bilang kan iya, lama. Sekarang gini, Oke. sekarang gue balikin. Tadi si Plato bilang apa? Nodong itu sengaja atau nggak disengaja? Sengaja atau enggak? Enggak. Ya berarti dia AFK-nya lama Sengaja, kan? dong. Berarti kalau lu Iya. jalan ke depan dia yang senjatanya Udah, up dari gini. lama, sengaja nggak jalan ke depan dia? Ngerti nggak maksudnya? Ada dua Terargumen nggak? Yes, Lee. Izin. Bang Asep, Yes, too hard. Bang Ridno, izin ya Bang, izin
izin ngomong dulu sebentar. Oke, Jadi boleh. Bang Asep, Bapak Kapten, Bang Rino yang kita itu naikin kan tadi sama Pak Agung. Nah, ini sebenarnya kita bukan buat argumentasi rekan-rekan. Ini kita buat ngejelasin aja karena kasusnya ini udah ditutup sebenarnya. Oh, nggak bisa gitu walaupun udah ditutup. Ini iya, ini menurut gue tetap hukum. Pengadilan Bohong buat pada dipecat, ngerti nggak maksudnya? Betul. Karena lu ngerti nggak kenapa gue nuntut? Ya ngerti. Karena merasa tidak keadilan, ya ngerti. Ya, gue ngomong sama lu pada. Gini ya, gue tanya, orangnya FK, bener ya? Oke lah, ternyata kan up, lupa dia anak itu. Oke, kenapa lu harus jalan ke depan dia? Dan kenapa lu harus merasa tertodong kalau lu lagi ngomong sama patung? Kenapa? Karena dia lagi FK. Berarti kan lu gimana ya? Harus apa? Hukum itu harus berjalan sesuai kehendak kalian. Oh, ini ada orang FK. Ya udah, gue jalannya ke depan dia. Ah, kok dia nggak dengerin gue? Kok dia ngacengin gue? Ya udah, gue bilang aja dia nodong gue. Terus lu pada pakai dasar hukum yang nggak jelas lagi. Coba si Asep ini Asep. bagaimana Pasal apa yang dia pakai dalam suratnya? hold dulu. Oke, tahan dulu ya. Ini tema pembahasan kita evaluasi. Jadi Enggak gini, ini evaluasi. silakan Pak. Gue mau evaluasi nadanya tinggi nadanya tenang ya biasa aja. Ini evaluasi. Gue marah ini gini loh, gue marah tuh ada alasannya, ngerti nggak? Nah gini, gue nggak ada masalah sama Puspomal sampai sekarang. Kemarin anggota gue nembak Puspomal dan ada hukuman, dan gue iya kan hukumannya, bahkan gue tambah hukumannya. Kenapa? Karena gue respect sama Puspomal. Tapi kalau Puspomal udah secara sengaja nge-frame anggota gue sebagai seorang kriminal, udah gitu lu tuntut dia 200 aja, siapa yang atas? Lu gue tanya sama lu FK, tiba-tiba 5 detik kemudian lu 200 aja, masih nggak? Dan lu nggak sabar, lu masih ngomong. Dan kenapa nggak ada proses, dan kenapa nggak ada gini loh, kenapa harus ditiketin? Ya dia AFK, gue main senjata. Ya udah, tinggal lu bilang, woi, lu AFK jangan pakai senjata apa? Oke, sir, maaf salah. Terus selesai. Ini nggak betul. Tapi nggak, lu harus 200 aja, harus 200 senjata. Pertanyaan Bapak tadi ya Pak. Bapak kan tadi nanya ke saya pasal apa yang digunakan kan? Ya. Oke, itu saya menggunakan pasal 4 ayat 3 Pak, yang berbunyi setiap tindakan anggota harus berdasarkan rantai komando atau instruksi dari atasan. Oke. Karena gini Pak, itu ada alasannya kenapa saya menggunakan pasal itu. Karena saya melihat dalam tiket itu ya, si Sogo beralibi dia tidak sengaja, kan itu ada ketidaksengajaan, betul kan? Nah, kalau misalnya menurut dari apa? Bentar, Pak, bentar, Iya. sebentar dong. Iya. Sebentar dong. Nah, kalau saya menilik dari pasal, Pak, itu Sogo itu dikenakan kasus pelanggaran berat. Kasus 8C kalau nggak salah. Itu kasus penodongan yang hukumannya jauh lebih berat, Pak. Oke, gua tanya sama lu sekarang. Gua balikin ke pertanyaan Plato. Penodongan itu disengaja atau nggak disengaja? Disengaja atau nggak disengaja? Nggak dengar disengaja kan? Disengaja. Oh, udah stop. Sampai situ aja. Berarti unsur tindak pidananya adalah barang siapa yang dengan sengaja mengeluarkan senjatanya dengan maksud untuk menodong atau mengancam seseorang, kan begitu berarti penodongan itu kan? Ngerti nggak maksudnya? Sekarang gua tanya, dia sengaja nggak? Nah, kan makanya kan Pak itu dikasih kasusnya yang jauh lebih ringan Pak daripada seharusnya. Asep gini, lu nuduh orang tapi dia nggak salah. Karena dia nggak salah, salahin. Ngerti nggak maksudnya? Berarti gini dong Pak, berarti dibenarkan AFK megang gun dengan posisi gun up. Emang ada peraturan yang bilang dia nggak boleh? Loh, berarti boleh.
gini ya, gue nggak bilang boleh. Enggak, Tapi saya gue nggak tanya dulu. bilang. Saya bapak tidak menjawab gini. Ya gue jawab. Bapak jawab dulu pertanyaan Bapak kan dijawab nih sama saya sama Plato. Saya jawab pertanyaan Anda, saudara. Nah, Boleh oke, nggak silakan. senjata, boleh nggak AFK senjatanya gun up? Jawabannya ya nggak elok. Cuma nggak ada di peraturan itu bilang nggak boleh AFK pakai senjata. Terus sekarang kalau emang lu bilang ada diatur, mana peraturannya? Percayain sama gua, lu AFK nggak boleh pegang senjata. Ya kan? Berarti kan itu kondisinya dalam jam off duty, bener? Iya. Berarti kan balik lagi Pak kepada terlapor. Mungkin Bapak bisa menanyakan kepada pelapor nih, kenapa dia membuat tiket? Jadi Bapak menanyakan Ya, saya gini, sama pelapor. saya tanya Gini. sama Anda, saudara. Anda kan yang merespon tiketnya, bener ya? Bukan saya yang merespon tiket. Bapak Ya salah udah. orang kalau kayak gitu. Ya udah, kalau gitu gini, siapapun yang merespon tiketnya, kan tadi lu ngomongin tiket kan? Kalau lu emang nggak pegang tiketnya, lu ngapain rusuh, ngerti nggak? Sekarang gua tanya, sekarang gua jelasin. Ini tiket dibuat, ada tuduhan nih, weh, gua ditodong. Sekarang pertanyaannya, lu buat penyidikan tuh gimana? Penyelidikan dan penyidikan lu pakai apa? Lu panggil siapa aja gitu? Mungkin itu dijawab sama Plato ya Pak. Dia dari tim penyelidiknya. Oke, silakan Plato, tim penyelidik. Gimana Pak tadi pertanyaannya? Gak tahu gua. Lu nyimak. Pertanyaannya, ini kan ada proses penyidikan nih. Oke, ada penyidikan. Nah, penyidikannya itu lu lakuin gimana? Gimana cara lu melakukan penyidikan? Ya, sebentar, izin. Maaf potong nih. Ini karena situasi udah panas. Kan di sini kan gue cuman apa ya? Ini kan evaluasi kan buat seluruh anggota. Please, tolonglah jangan ada aksi. Ini kan sampai ada yang masuk personal nih. Udahlah, ini langsung masuk ke apa? Pomal laporan apa ya? Tiket pomal aja sudah dibahas ke pomal aja udah gue sini. Jujur ini kan gini sih ya. pomalnya gue gak ada apa ya niatan buat nge-tracking pomal lewat jalur sini gak ada. Gua nggak ada Ini bilang gua evaluasi harus makanya gua pakai secara gue pakai platform ini. apa ya, secara terbuka dan gak ada maksud untuk menyudutkan suatu pihak. Mohon maaf nih, karena ini sudah evaluasi, tolonglah jangan panas lah. Oke lah, untuk kasus ini kita skip, kita lanjutkan lagi ke kasus yang kedua. Ini lebih berat lagi nih. Tolong Mas Agung, mohon izin Mas Agung, turun dulu dong, turun. Oke, untuk seluruh anggota ada beberapa satu lah laporan lain selain dari Sogo ini, kasus Sogo. Nah itu gimana ya? Mohon maaf nih, mohon izin Mas Artos sama Mas Agung, kalau Kuseretin kirim suatu bukti kira-kira bisa, boleh nggak? Boleh. Di sini saya disclaimer, nggak ada niatan untuk menyudutkan suatu pihak. Di sini saya terbuka dan ini saya hanya menanyakan apa maksud dari gambar yang dikirim oleh satu orang yang melapor ini. Ini dari anggota Pomal juga.